Oke, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pola angka atau pola bilangan yang terletak dalam suatu gambar. Nah, di sini bagaimana strategi menjawabnya? Misal, apabila ada angka pada bidang satu, itu harus memiliki pola yang sama dengan di bidang yang lainnya. Untuk lebih jelas, kita lihat ke soal yang pertama. Ini ada beberapa kotak ya. Jadi ada baris pertama, ada baris kedua, ada baris ketiga. Di sini diminta tentukan berapa nilai X. X ini ada di baris ketiga. Berarti caranya harus kalian cari dulu pola pertama untuk mendapatkan hubungan angka-angka yang ada ini. Kemudian cocokkan pola tersebut pada baris kedua. Jika menemukan angka yang sama juga, menemukan hubungan yang sama juga, nanti baru cocokkan di pola yang di baris yang ketiga dengan pola yang sama. Oke, langsung saja. Di sini dari gambar ini saya memprediksi bahwa di bagian kotak paling akhir ini merupakan nilai hasilnya. Jadi kita uraikan dulu atau cari dulu pola-pola dari ketiga angka yang ada. Jadi saya temukan polanya bahwa yang pertama itu 8 dengan 2 itu adalah dibagi, kemudian nanti hasilnya dikali. Berarti ini adalah dibagi, nanti ini hasilnya adalah dikali hasilnya. Jadi contoh 8/2, nanti hasilnya dikali dengan 3. 8 bagi 2 kan 4 kali 3 hasilnya 12. Dengan pola yang sama ketemu juga nanti 10 dibagi 5 hasilnya 2. 2 kali 7 14. Jadi maka pola pada baris pertama sudah sesuai dengan pola pada baris kedua. Sekarang kita cek dengan pola baris yang ketiga. Berarti 6 dibagi 3 dikali dengan 16. 6 bagi 3 itu hasilnya adalah 2. 2 dikali 16 hasilnya adalah 32. Jadi jawaban yang tepat untuk gambar ini adalah opsi nomor A. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya, ke soal berikutnya. Perhatikan angka pada tabel berikut. Nah, di sini ada angka, tapi sekarang tabelnya dipecah jadi ada dua bagian ya. Ini kita lihat dulu tabel yang pertama, ada 121 dipasangkan dengan 11, 49 dipasangkan dengan 7. Berarti kita cari dulu pola di tabel yang sisi kiri, nanti harus diterapkan dengan pola yang sama untuk tabel sisi kanan. Kalau dilihat dari angka, ini kemungkinan adalah kuadrat. Jadi 11 itu dikuadratkan hasilnya adalah 121. 7 dikuadratkan hasilnya adalah 49. 6 dikuadratkan hasilnya adalah 36. Berarti X dikuadratkan hasilnya 64. Berarti X kuadrat sama dengan 64. Berarti X adalah akar dari 64. Akar dari 64 adalah 8. Jadi jawaban yang paling mungkin itu adalah opsi E. Oke, kita cek juga di pola gambar yang berikutnya. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai Y. Nah, di sini ada nilai Y ya. Di bagian kepala ini. Nah, sekarang kita uraikan dulu bagaimana bisa mendapatkan nilai Y. Jadi uraikan dulu di angka-angka ada pada gambar sisi kiri, di sini ya, diuraikan. Mungkin cara menguraikan itu bebas, boleh kalian tambahkan, boleh kalian jumlahkan 4 dengan 2, 4 dengan 5, terserah yang mana saja boleh, asalkan nanti bisa ketemu angka 7. Dengan pola yang sama diterapkan di sini juga ketemu angka sesuai dengan option. Nah, di sini pola yang sudah saya temukan itulah 4 dengan 2 ini dikali ya, dikali. Udah? Kemudian 5 dengan 3 juga dikali. Baru nanti hasilnya diselisihkan. Nah, di sini 5 kali 3 itu hasilnya adalah 15. Jadi bawahnya kan 15 ya, jadi 15. Kemudian dikurang dengan yang bagian atas ini. 4 kali 2 8. 15 kurang 8 itu hasilnya adalah 7. Nah, jadi sesuai. Sekarang dengan pola yang sama berarti di bawahnya dikali. 3 kali 7 kurang. Nah, jadi 3 kali 7 bawahnya dikali. Kemudian 6 kali 3. Nah, jadi ya, disitu sama dengan berapa? 3 kali 7 hasilnya 21 dikurang 6 kali 3 18.
21 kurang 18 itu hasilnya adalah 3. Jadi jawaban yang paling memungkinkan itulah opsi nomor A. Oke, kita lanjut pada soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai Y. Nah, sini ada nilai Y. Sama seperti tadi, kita ubah dulu pola yang ada di gambar bagian kiri disesuaikan dengan gambar di bagian kanan. Ya, di sini kalau kita perhatikan, ini ada 6, ada 2, kemudian bawahnya ada 4, nanti hasil jadi 8. Kira-kira diapakan? Kalau saya temukan polanya, ini dikali 6 dikali 2, itu hasilnya 12. Jadi 12 dikurang 4 hasilnya 8. Maka dengan demikian, dengan pola yang sama ya, ini dikali, berarti 7 kali 3, nanti hasilnya dikurang dengan yang bawah, yang 9. 7 kali 3 itu adalah 21, dikurang 9 berarti hasilnya 12. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan pola pada gambar berikut. Dari sini ada ini bukan deret angka seperti video sebelumnya ya. Jadi sini ada angka 4, 5, 6, 7, di sini ada 22. Jadi kira-kira diapakan keempat angka ini nanti hasilnya 22. Kebetulan setelah saya lihat ini hanya ditambah biasa. 4 tambah 5 9, 9 tambah 6 9 tambah 6 15, 15 tambah 7 22. Jadi semua angka ini ditambah. Dengan pola yang sama ini ditambah juga 5 tambah 6 berarti 11, 11 tambah 7 18, 18 ditambah dengan 8 berarti jawabannya adalah 26. Jadi jawaban yang paling mungkin itu adalah opsi E. Oke, ini ada soal berikutnya. Perhatikan gambar. Pada gambar berikut tentukan bilangan yang kosong pada gambar tersebut. Ya, oke. Coba di sini kalian perhatikan atau coba kalian temukan dulu polanya sebelum kita bahas bersama. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gimana? Sudah ketemu polanya? Ya, ini polanya ditanyakan kan di bagian sini ya, tanda tanya sini, berarti di sini nanti kita gunakan sebagai hasil biar gampang. Berarti kita cukup mengolah angka di bagian bawah aja, bagian bawah ini nanti hasilnya 37. Saya coba tambahkan dulu 42 tambah 26, nanti mungkin kalau ditambah nggak mungkin lagi ya, kalau dikurang ternyata hasilnya nggak mau 27. Nah, tapi saya sudah menemukan polanya. Ini adalah 42 itu ditambah dengan 21, 42 tambah 21 itu hasilnya adalah 63. Hasil tambah ini dikurang dengan yang di kotak, dikurang dengan 26, itu hasilnya adalah 37. Jadi dengan pola yang sama, yang ini ditambah dulu, berarti 34 ditambah 53 berarti 78, berarti 87. Nah, nanti hasilnya dikurang dengan yang di dalam kotak, berarti dikurang 37. 87 kurang 37 hasilnya adalah 50. Jadi opsi yang paling mungkin adalah opsi A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai X pada bagian yang kosong ya. Di sini kosong, sini ada 3 ini. Ada gambar pertama sih angka 1 2 3, kemudian sini ada angka 2 2 4 6, ada angka 3, di sini ditentukan 3 angka berurutan sini berapa. Kalau kita perhatikan dari sini, ini polanya adalah kali. Jadi gini loh. Dari bawah ya, 3 dikali 2 hasilnya 6. 4 kali 2 2 kali 2 hasilnya 4, 1 kali 2 hasilnya 2. Jadi polanya dikali, tapi mulainya dari bawah. Dengan cara yang sama, 6 dikali 3 hasilnya 18, 8 simpen 1. Berikutnya 4 dikali 3 itu hasilnya 12, tambah simpen 1 berarti 13, 3 simpen 1. Berikutnya 2 dikali 3 hasilnya 6, tambah simpen 1 7. Jadi jawabannya adalah 738. Jadi sama aja hasil dengan ini, 1 2 3 dikali 2 hasilnya 24
Hasil 246 ini dikali dengan 3, hasilnya sama dengan 728. 738. Jadi maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi A. Ya. Oke, untuk soal berikutnya, tentukan nilai yang tepat untuk mengisi yang kosong pada gambar di bawah ini. Yang ini ya, nilai tanda tanya ini. Ini gampang sekali. Ini kalau dikit polanya, ini 7 dikurang 5 hasilnya 68. 73 ya. 73 dikurang 5 hasilnya 68. Berarti ini dikurang, ini sama dengannya. Berarti ini 126 dikurang 9 hasilnya berapa? Jadi 126 kurang 19. Berarti itu hasilnya adalah 107. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi nomor D ya. Sekarang kembali ke 3 gambar ya. Jadi cara sama seperti sebelum-sebelumnya. Temukan pola yang sama antara setiap gambarnya. Di sini yang ditanya nilai tanda tanya, berarti di sini kita sebagai hasil dari olah angka di sampingnya. Berarti dengan pola yang sama harus harus bisa diterapkan pada ketiga gambar. Di sini pola yang sudah saya temukan itu adalah kalau misalnya 3 tambah 9 itu 12, 12 kurang 4, nggak mau ini ya, bisa balik sekarang. 9 kurang 3. 9 kurang 3, berarti 9 kurang 3 hasilnya 6. 6 ditambah dengan 4 mau 10. Berarti dengan cara yang sama, 13 kurang 6 itu hasilnya 7. 7 tambah dengan 7 mau hasilnya 14. Nah, berarti pola sudah ketemu ya. Berarti di sini jadinya 17 kurang 8. Habis itu ditambah gitu dengan bagian belakangnya, tambah dengan 9. 17 kurang 8 berarti 9 tambah 9 hasilnya 18. Jadi opsi yang tepat adalah opsi D. Ya, di soal sini diminta juga berapa nilai S yang di sini ya. Jadi kita olah gambar di sisi sini biar mendapatkan hasil 24. Kebetulan di sini saya ketemu bahwa 22 tambah 8 ditambah ya hasil 30. 30 nanti hasilnya dikurang dengan 6, ketemu 24. Ini gampang. 23 ditambah dengan 17 hasilnya 40. Hasil 40 ini kurang dengan angka yang ini, kurang 11. Berarti hasilnya adalah 29. Jadi 29 ya. Jadi maka opsi yang paling tepat itu adalah opsi D. Ya. Demikianlah dulu untuk pola angka atau pola bilangan pada gambar pada video bagian pertama. Nanti silahkan ditonton kembali video bagian kedua dengan tingkat soal yang levelnya lebih susah, tapi akan dijelaskan segampang mungkin.